mulai pembelajaran, mungkin ketua kelasnya boleh dipimpin dulu untuk berdoa terlebih dahulu. Mulai. Berdoa selesai. Nah, kita hari ini belajar tentang pengelompokan dan reproduksi pada jamur. Minggu kemarin kita kan udah belajar ciri-ciri jamur. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri jamur itu apa? Ada yang masih ingat? Ukurannya mikroskopis, Bu. Ya. Terus tidak memiliki klorofil. Ya. Bersifat heterotrof, Ya. eukaryoid, dan lain-lain. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang pengelompokan dan reproduksi pada jamur. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan itu jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil, yang bersifat heterotrof dan dinding selnya tersusun dari kitin. Nah, jamur itu tersebar luas di berbagai ekosistem, mulai dari tanah, air, hingga tubuh organisme lainnya, dan memiliki peran penting secara ekologis maupun ekonomis. Nah, berdasarkan ciri reproduksi dan strukturnya, jamur itu dibagi menjadi 4 divisi. Seperti yang terlihat pada gambar, ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, jadi tujuan pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri dasar yang digunakan dalam pengelompokan jamur melalui kegiatan pengamatan secara langsung. Yang kedua, peserta didik Kanada semua, Ibu harap mampu mengelompokkan jamur ke dalam golongan Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota berdasarkan karakteristik. Nah, selanjutnya itu peserta didik mampu menjelaskan cara reproduksi jamur secara aseksual dan aseksual. Nah, jadi fungi itu merupakan kingdom tersendiri yang bersifat eukariotik, bersifat tidak berfotosintesis dan memperoleh nutrisi secara absorpsi dan dari substrat organik atau heterotrof. Dinding selnya mengandung kitin, berbeda dari tumbuhan yang mengandung selulosa. Nah, ini adalah ciri umumnya. Yang pertama itu struktur tubuh, di mana strukturnya itu memiliki hifa, ada yang berserat dan tidak berserat, yang membentuk dengan miselium. Terus dinding sel itu bersifat kayak kitin, bukan selulosa seperti pada tumbuhan-tumbuhan pada umumnya. Yang ketiga itu cara memperoleh nutrisinya. Jadi cara memperoleh nutrisinya itu secara heterotrof, di mana ada saprofit, parasit, dan mutualis. Nah, reproduksinya itu seperti aseksual, seperti spora, fragmentasi, tunas, sedangkan seksual itu peluncuran gamet. Terus habitatnya itu seperti tanah lembab, air, bahan organik, ataupun jaringan organisme lainnya. Nah, pengelompokan jamur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Zygomicota, di mana hifanya itu tidak berserat atau senositik. Reproduksi seksualnya itu zygospora. Contohnya itu Zygopus sp atau Popus sp. Jadi contoh Zygomicota ini salah satunya seperti jamur pada roti yang seperti Ibu jelaskan minggu kemarin. Selanjutnya itu Ascomycota, di mana hifanya itu berserat, spora dalam ascus, dan reproduksi seksualnya itu ascospora. Contoh itu Scaharomyces dan Aspergillus. Contoh itu seperti ragi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya itu Basidiomycota, di mana hifanya itu berserat, spora di Basidium, tubuh buahnya Basidiokarp atau payung. Contohnya seperti Agaricus dan Volvariella. Selanjutnya itu Deuteromycota, di mana reproduksi seksual itu belum diketahui. Jadi pada film ini jamurnya itu tidak diketahui bentuknya, disebut fungi imperfecti. Contohnya itu Trichopiton candida. Apakah kalian sudah memahami sampai sini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya itu Ibu ada kasus. Nah, sekarang itu kita
membagi dua kelompok. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi dua kelompok aja. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Ibu ada LKPD tentang kasus itu, nanti kalian yang bakal presentasikan dari kasus ini. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Nah, di yang kelompok 1 itu tentang zigomikota dan ascomycota. Nah, pertanyaannya itu, kasusnya itu roti yang disimpan beberapa hari tubuh jamur hitam atau Rhizocopus sp, sedangkan pada perkuatan tape digunakan ragi. Jadi kedua jamur tersebut berkembang biak dengan cara yang berbeda dan memiliki peran yang berbeda bagi manusia. Nah, pertanyaannya diskusi itu, yang pertama, mengapa Rhizocopus itu dianggap merugikan sedangkan pada ragi itu menguntungkan? Yang kedua, apa hubungan cara reproduksi jamur dengan cepatnya penyebaran jamur pada makanan? Yang ketiga, mengapa jamur pada tape sengaja dimanfaatkan manusia? Yang keempat, bagaimana lingkungan mempengaruhi pertumbuhan kedua jamur tersebut? Yang terakhir, jika tidak berkembang dengan spora atau tunas, apakah jamur tetap dapat bertahan hidup? Jelaskan. Ini yang kelompok 1 ya. Nah, ini yang untuk kelompok 2-nya tentang Basidiomycota dan Deuteromycota, di mana deskripsinya itu setelah hujan banyak jamur payung tumbuh di tanah lembab. Di sisi lain, seorang siswa mengalami Battery full. yang disebabkan oleh jamur Deuteromycota. Kedua hidup ini di lingkungan yang lembab, tetapi memberikan dampak yang sangat berbeda bagi manusia. Jadi pertanyaan diskusinya itu, mengapa lingkungan lembab sangat mendukung pertumbuhan jamur? Yang kedua, apa perbedaan cara reproduksi Basidiomycota dan Deuteromycota? Yang ketiga, mengapa Deuteromycota disebut jamur tidak sempurna? Yang keempat, apakah semua jamur berbahaya bagi manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang kelima, bagaimana cara manusia memanfaatkan jamur sekaligus mencegah dampak negatifnya? Itu dari dua kasus itu. Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya? Cukup Ibu. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah Bu. Mungkin dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikannya. Ya, boleh maju ke depan. Tentang zigomikota dan ascomycota. Mungkin boleh dijelaskan, dipresentasikan secara singkat aja ya. Ya. Baik, untuk kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa makanan yang disimpan terlalu lama itu mudah berjamur? Jadi karena jamur itu dapat tumbuh dengan baik pada makanan yang lembab dan terkena udara dan disimpan terlalu lama sehingga menjadi tempat yang cocok untuk perkembangan spora jamur. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyimpan makanan agar tidak cepat ditumbuhi jamur? Makanan disimpan di tempat yang tertutup, bersih dan juga kering dan pada suhu yang rendah seperti di dalam kulkas. Nah, yang ketiga, mengapa ragi diperlukan dalam pembuatan tape atau roti? Jadi, ragi itu membantu proses fermentasi dengan mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida sehingga menghasilkan aroma dan tekstur yang khas. Nah, yang pertanyaan keempat, pernahkah kalian melihat makanan yang gagal difermentasi? Menurut kalian apa penyebabnya? Jadi kegagalan itu terjadi karena ragi itu tidak aktif dan juga bahannya kurang steril. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dihapus dulu untuk Aura. Selanjutnya untuk kasus kedua, mungkin kelompok 2 boleh maju tentang Basidiomycota dan Deuteromycota. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab dari kasus 2. Pertanyaannya, mengapa jamur lebih banyak tumbuh saat musim hujan? Nah, karena pada musim hujan kelembapan udara meningkat sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih cocok untuk pertumbuhan jamur. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara kebersihan tubuh agar terhindar dari penyakit jamur? Nah, caranya yaitu dengan mandi secara teratur
tubuh tetap kering, mengganti pakaian yang lembab, dan menjaga kebersihan kulit. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pakaian lembab dapat memicu pertumbuhan jamur? Nah, hal ini disebabkan karena jamur menyukai tempat yang lembab dan minim sinar matahari supaya untuk berkembang biak. Pertanyaan keempat, apakah semua jamur payung aman dikonsumsi? Nah, tidak semua jamur payung itu aman dikonsumsi. Beberapa jenis jamur payung mengandung racun yang dapat menyebabkan keracunan, bahkan membahayakan nyawa jika dikonsumsi. Pertanyaan kelima, apa manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai makanan? Nah, jamur ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, pengurai sampah organik, bahan fermentasi, dan penghasil antibiotik. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga lingkungan rumah agar tidak mudah ditumbuhi jamur. Nah, caranya yaitu dengan menjaga rumah tetap bersih, kering, memiliki ventilasi yang baik, serta rutin membersihkan area yang lembab. Terima kasih Heri. Boleh hapus dulu untuk Heri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari 4 kelompok itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Seperti zygomicota itu memiliki hifo yang tidak berserat dan sering digunakan dalam fermentasi tempe, roti, dan lainnya. Dengan ascomycota itu menghasilkan spora di dalam kantung yang disebut dengan ascus dan banyak dimanfaatkan dalam industri makanan. Terus Gassiodonticota itu umumnya memiliki bentuk tubuh buah yang besar seperti jamur payung. Dan yang terakhir itu Deuteromycota disebut jamur tidak sempurna karena tahap reproduksinya itu seksualnya belum diketahui. Apakah Anda semuanya sudah paham pada materi kali ini? Selanjutnya ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pada materi hari ini? Satu orang saja. Boleh, Reri? Baik, kesimpulannya dari kedua kasus tersebut dapat dipahami bahwa jamur merupakan makhluk hidup yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Jamur dapat memberikan manfaat seperti membantu pembuatan makanan, menjadi bahan makanan, obat, dan pengurai di alam. Namun, jamur juga dapat merugikan apabila tumbuh pada makanan, pakaian, atau tubuh manusia karena dapat menyebabkan pembusukan dan penyakit. Pertumbuhan jamur sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang lembab dan kurang bersih. Oleh karena itu, menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan sangat penting agar manfaat jamur dapat dimanfaatkan dengan baik dan dampak buruknya dapat dicegah. Terima kasih Reri, itu sangat betul ya. Jadi pada materi ini kita sudah selesai. Minggu depan kita akan melanjutkan materi pada peranan jamur. Di sini ada suka main game nggak di sini? Pasti suka semua ya yang main game. Nanti ibu bakal tambah tentang game-game dikit lah. Jadi tentang peranan jamur. Mungkin dipimpin dulu ketua kelas untuk penutup pada pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.